Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Calon Presiden Indonesia, Anies Baswedan, menegaskan bahwa Formula E tidak ada penyimpangan keuangan sedikit pun. Hal itu menjawab atas tuduhan event internasional tersebut ada unsur korupsi. Ia mengatakan dalam perjalanan ini sudah hampir setengah tahun dari proses pembahasan di KPK, semua menyaksikan bahwa upaya yang ditemukan dalam BPK, audit-auditnya menjadi rujukan bagi semua untuk menilai bagaimana kegiatan Formula E. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan uang negara seperti Formula E, maka kegiatan itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian harus diaudit. Auditor negara nantinya yang akan memeriksa apakah semua kegiatan di sini sesuai dengan ketentuan atau tidak, termasuk jika di dalamnya ada praktek penyimpangan atau tidak. Anies menjelaskan untuk kegiatan Formula E itu pembayaran dibayar 2 kali. Menurutnya, pembayaran tersebut berbeda dengan pembangunan gedung. Ada transaksi ribuan kali. Kalau Formula E hanya 2 kali transaksi. Anies menyampaikan, untuk Formula E, BPK setidaknya sudah melakukan 3 kali audit. Antara lain tahun 2020, 2021, dan 2022. 3 kali audit tersebut BPK tidak menemukan ada penyimpangan. Anies mengatakan tidak banyak kegiatan yang sampai diaudit sampai 3 kali direview. Dan 3 kali review di 2 pembayaran itu tidak ditemukan adanya masalah. Jadi dari situ kemudian semua boleh menyimpulkan kalau sekedar mengatakan belum tentu yang dikatakan itu fakta. Problem yang sering dialami adalah dikatakan terus-menerus. Anies juga mengatakan bahwa dirinya masih percaya bahwa KPK hingga saat ini masih proporsional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, ia berharap lembaga anti rasuah itu ke depan bisa tetap menjaga integritasnya. Ia mengatakan KPK bekerja secara profesional. KPK bisa memanggil siapa saja di negeri ini. Dan itu sudah disaksikan selama hampir 20 tahun usia KPK. Siapa saja bisa dipanggil. Kita semua mempercayai bahwa KPK bekerja menggunakan prinsip tata kelola yang benar, mengikuti aturan hukum yang benar. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Jadi ini prinsip sederhana. Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi, dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Indonesia menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Dan menjadi tuan rumah event internasional itu membawa postur Indonesia di dataran global. Peristiwanya sendiri disaksikan oleh masyarakat global. Penyelenggaraannya membuat penyelenggara kita memiliki pengalaman pengelolaan event global. Selalu dalam event global itu kita harus mengeluarkan biaya, dan bisa dibandingkan antara Formula E dengan balapan-balapan yang lain. Silahkan disandingkan. Tentu ada biaya masing-masing. Seperti juga penyelenggaraan Asian Games, itu juga ada biayanya. Nah, apa manfaat yang diterima? Manfaat terima itu ada satu yang direct income, revenue. Yang kedua adalah manfaat ekonomi, menggerakkan perekonomian. Kita lihat pemasukan sponsor baik, penonton tinggi, jadi secara direct revenue itu menutup cost. Secara perekonomian, yang event 2023 baru 2 minggu lalu, Bang. Jadi hitungan ekonominya belum melihat kita.
Tapi yang tahun sebelumnya itu sampai 2,4 triliun pergerakan perekonomiannya yang terjadi di Jakarta akibat event itu. Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin tidak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK. Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut. Bila dikatakan dirinya mengambil uang, maka tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan itu akan batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi dirinya tidak pernah terima, dan ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi. Pihak Formula E yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta beroperasi di negara yang aturan pembukuan sangat kuat. Anies pun menyatakan seluruh rapat Formula E direkam. Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang penuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana, menuduh harus membawa bukti. Habis energi orang kalau yang dituduh harus membawa bukti. Habis energinya. Jadi yang harus membawa bukti adalah yang menuduh. Kalau tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, batalin tuduhan itu. Anies juga turut bicara soal isunya ditargetkan oleh pimpinan KPK terkait kasus Formula E. Anies yakin mereka yang bekerja di KPK secara profesional. Sekarang dirinya pun masih yakin bahwa KPK bekerja profesional. KPK adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas, dan mereka yakin di dalam itu punya perasaan nama baik institusi, nama baik Indonesia, sehingga dirinya yakin bahwa mereka bekerja profesional. Anies mengatakan Formula E merupakan program yang ditetapkan berdasarkan Perda DKI Jakarta. Anies bersyukur Formula E berjalan dengan lancar. Ia bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam APBD. Semua gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD, dan itu terlaksana dengan baik. Formula E bukan program gubernur saja. Formula E itu programnya Pemprov DKI Jakarta dan gubernur beserta jajarannya melaksanakan program itu. Selain itu, Anies tidak melihat soal invisible hand yang disebut berupaya menjegalnya jelang Pilpres 2024. Anies tidak melihat jika kritik di media sosial yang kerap ditujukan kepadanya digerakkan oleh pihak tertentu. Jegal-menjegal itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan penjegalan. Bagi penonton, silakan menyaksikan apakah sliding tackle ini fair atau tidak. Ia mengaku jalan terus saja. Apa yang dikerjakannya bismillah dengan cara yang benar untuk kebaikan banyak orang. Sementara itu, KPK mengatakan ada dua hal yang menjadi sandaran KPK dalam memproses kasus, termasuk kasus Formula E, yakni aturan dan alat bukti. Alek mengatakan saat ini kasus Formula E sudah sedikit terungkap. Menurutnya KPK mempertimbangkan proses penyelidikan kasus Formula E